Bahasa Inggris itu bahasa yang disiapkan oleh antikris. Untuk apa? Mengatasi komunikasi yang dirusak oleh Allah ketika membangun menara Babel. Nah, komunikasi sudah ada pemersatu sedunia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris apakah asli bahasa Inggris? Bukan. Itu bahasa dari mana? Suku Germania, dari suku Anglo yang dibawa ke Inggris, daratan Inggris tahun abad ke-8. Bahasa asli Inggris daratan adalah bahasa Celtic. Kalau kita suka nonton bola, ada klub Celtic bahasanya. Ya. Contoh, history. Apa itu artinya history? His. Kenapa bukan her story? His itu adalah Jesus. Jadi semua kehidupan dari awal sampai akhir akan selalu bercerita tentang Yesus. Banyak kita tidak paham. Itu kata yes sebenarnya apa? Yesus. Makanya dalam firman Tuhan, Yesus, dia adalah ya dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan dunia saat ini? Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang-orang yang menyesatkan, mengadakannya. Kenapa saya bawa ke sini? Karena saat ini hampir di seluruh dunia sedang disesatkan. Media mereka kuasai, kebenaran mereka tutup, kebenaran akan mereka bilang hoax, kebenaran akan, inilah masanya post-truth, yang benar ditutupin. Ini masa otoriter, masa diktatorian. Karena apa? Dimulai sejak 9/11 ketika terjadi keruntuhan Twin Tower. Saat itu juga semua dagangan konstitusi dari United States yang dipromosikan oleh UN itu disobek. Dan setelah itu mereka membuat apa namanya? Homeland Security. Dan semua dipersatukan, CIA, FBI, NSA dan sebagainya. Mereka jadi polisinya dulu. Dia bisa intervensi kemanapun juga. Dan sekarang, tapi apakah mereka yang ini? Bukan. Ada secret society, ada kekuatan yang merupakan keturunan daripada Firaun di Mesir, yaitu Mr. Rolls Royce double R. Itu Rolls Royce terus. Nah, itulah kenapa mobil itu mahal sekali. Jadi mereka dua sekawan yang sekarang menguasai dunia. The Fed apa semua, kurs kita, kenapa pound sterling, karena memang sumbernya dari Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa yang disiapkan oleh antikris. Untuk apa? Mengatasi komunikasi yang dirusak oleh Allah ketika membangun menara Babel. Nah, komunikasi sudah ada pemersatu sedunia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris apakah asli bahasa Inggris? Bukan. Itu bahasa dari mana? Suku Germania, dari suku Anglo yang dibawa ke Inggris, daratan Inggris tahun abad ke-8. Bahasa asli Inggris daratan adalah bahasa Celtic. Kalau kita suka nonton bola, ada klub Celtic bahasanya. Ya. Contoh, history. Apa itu artinya history? His. Kenapa bukan her story? His itu adalah Jesus. Jadi semua kehidupan dari awal sampai akhir akan selalu bercerita tentang Yesus. Banyak kita tidak paham. Itu kata yes sebenarnya apa? Yesus. Makanya dalam firman Tuhan, Yesus, dia adalah ya dan amin. Hebat kan? Yes. Makanya sering-sering yes gitu loh. Makanya kalau kita bilang yes, seneng kan? Coba no, beda mukanya. No. Kalau yes. Ya. Ini serius. Jadi setiap perkataan yang muncul itu akan berubah. Kita punya vibrasi, merubah energi dalam badan kita. Yang menghidupkan kita adanya energi.
Kita ini kayak wifi, ya. Kita ini kayak wifi, kita bisa mancarin ke orang. Ketika saya bikin takut, Bapak takut, itu virus, Pak. Virus itu ada dua, yang dari iblis dan dari bahasa dunianya bilang vibration. Jadi kalau kita mau tahu kehidupan alam semesta, kenali namanya energi. Kalau kita bilang energi itu apa? Ya roh, frekuensi, cara dia bekerja, vibrasi itu memancar, transfer. Jadi bahasa virus, Pak, itu karena transfer. Gak perlu obat, hanya perlu kuasa Allah. Gak perlu ngabisin duit, hanya perlu kuasa Allah. Nah, saya harus sampaikan itu biar kita jangan tersesat. Ini kan lingkungan kita, dan saya bertanggung jawaban itu. Gak perlu obat, bertaruh kita. Gak perlu obat, kita hanya butuh Kristus. Kita tidak butuh apa-apa, kita tidak butuh itu, kita tidak butuh itu, kita hanya butuh Yesus. Amin. Jangan kita dibodoh-bodohi. Kita hanya butuh Yesus, Pak. Kita tidak butuh apa-apa. Jangan takut dengan apapun juga. Jangan takut dengan ancaman dunia, karena mereka hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwamu, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gak usah takut. Bisa nggak kita hidup tanpa makan? Bisa. Manusia hidup dari roh. Kuncinya apa? Imajinasi. Mulai sekarang saya anjurkan Bapak Ibu makan sekali sehari untuk menjaga stabilitas. Kenapa? Jangan kembangkan pikiran ini untuk lari. Ntar makan apa ya? Ntar makan apa ya? Konsep makan 3 kali sehari itu membuat kita banyak penyakit. Karena belum terurai gula darah dari tubuh kita, kita udah masukin lagi. Kenapa setiap kita mau tes darah disuruh puasa 10 jam? Itu rahasianya. Jadi artinya kalau kita puasa, justru kita membuat tubuh kita semakin fit, karena terjadi detox. Paham? Itulah kenapa puasa penting. Karena puasa artinya apa? Kita meninggalkan kedagingan dan kita masuk ke dalam alam roh. Masuk ke dalam alam roh itu dengan cara apa? Berimajinasi. Buktinya apa? Kenapa Yesus selalu memberi kita perumpamaan? Tujuannya apa? Mengajak kita masuk ke alam roh. Berimajinasi. Kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, jadi Tuhan tidak minta kita punya iman gede-gede. Sebiji sesawi kecil sekali. Artinya apa? Tuhan cuma butuh setia. Kualitasnya udah deh, ntar kualitas gue yang angkat, gue yang bagusin, tapi sebiji sesawi aja. Sekarang bayangkan, sebiji sesawi aja udah nggak ada. Coba pasir lebih kecil kali udah nggak tahu. Sebiji sesawi aja. Dia tidak minta iman yang besar, sebiji sesawi saja. Seperti dia bilang, aku tidak mendapatkan iman sebesar perwira dari Kapernaum itu, tapi sebesar apa yang tahu Tuhan Yesus. Hanya sebiji sesawi buat Tuhan itu besar. Karena apa? Kita adalah biji matanya Allah. Kita berharga di mata Dia. Begitu kita komit, maka dia akan melaksanakan. Aku akan melakukan apapun yang kau minta, tapi sebutkan di dalam namaku. Makanya kenapa Tuhan selalu memberikan karunia kepada tidak semua orang. Kepada kamu diberikan, kepada mereka tidak. Mereka bisa melihat tetapi tidak bisa melihat. Mereka bisa mendengar tetapi tidak mendengar. Dia dengar di orang, tapi dia nggak ngerti apa. Dia melihat tapi dia matanya nggak bisa membaca. Kenapa? Karena hatinya, rohnya tidak bisa membaca apa yang dia lihat. Sehingga dia cuma lihat aja. Tuhan Yesus sudah memberikan banyak mujizat, tapi kenapa dia disalibkan? Karena dia bisa melihat tapi dia tidak bisa melihat. Dia mendengar tapi dia tidak bisa mendengar. Jadi banyak di antara kita yang suka mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melihat bahwa Tuhan berkuasa, tidak meyakini bahwa Tuhan berkuasa. Akhirnya apa? Ikut kata ahli-ahli, semuanya dibayar. Orang kalau dibayar tidak akan pernah tulus. Tidak akan pernah tulus. Dan uang membuat kita menjadi tidak tulus. Uang menjadi kita takut. Karena kita dikuasai oleh roh mamon. Amin. Ya, saya berharap
Setelah kita berpisah, sampaikan kepada keluarga atau kawan-kawan yang ada di sekitar kita yang mengunjungi. Ya. Saya tidak peduli orang tidak senang sama saya hanya menyampaikan. Kenapa? Waktunya sudah sangat singkat, tidak lama lagi. Jangan pikir oh nanti tahun 2045 Indonesia emas. Itu rencanamu, rencana Tuhan, skenario Tuhan lain. Terlihat dari tanda-tandanya. Memang yang mengetahui kapan datangnya Yesus sendiri, aku sendiri tidak tahu, hanya Bapa. Tapi kalau mau jujur, kalau dalam posisi Yesus, ya nggak tahu. Tapi kalau dia dalam posisi Bapa, dia tahu. Gitu. Maksudnya apa? Supaya kita selalu bergantung hidup kepada Dia. Jangan kita terlena. Ada orang terlena, oh naik ke puncak, buah pecah, apa tuh? Tabrakan, lewat. Selesai. Rumah apa, mobil yang diberikan, kayak Pak Joni mobilnya banyak banget. Ya. Buat apa semua itu? Dosa yang terbesar ya, adalah, saya bicara keinginan ya. Dalam bahasa Yunaninya ada keinginan itu apa? Epitamia. Desire, keinginan yang pokoknya tidak bisa ditahan, harus, gue mau itu. Saya berharap epitamia itu ada pada kita, hanya Tuhan, saya tidak mau yang lain. Jangan kebalik ya. Keinginan yang sangat kuat untuk itu, karena ini semua adalah racun bagi ibadah kita kepada Tuhan. Kenapa saya bawa ke sana? Sekarang Wahyu 13 ayat 17 sampai 18. Apa yang sedang dunia paksakan kepada kita saat ini? Di sini kuncinya. Inilah masa akhir zaman. Ini yang saya sampaikan di sini sedang terjadi. Ya. Sistem dunia sedang memaksa kita. Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Tolong dibaca nanti di rumah, sampaikan kepada keluarga, ini yang sekarang sedang terjadi. Maka ia pun diberi kuasa memberi nafas kepada patung binatang itu, supaya patung binatang itu berkata-kata dan membuat seberapa banyak orang yang tiada menyembah patung binatang itu supaya dibunuh. Itu terjemahan lama. Kalau terjemahan baru, sedemikian rupa, kalau kita tidak ikut, kita dibunuh. Dan ini sedang terjadi. Apa itu? Sistem. Patung itu bicara tentang sistem, dunia bicara iblis. Jadi sistem iblis sekarang sedang memaksa kita. Itu sedang memaksa kita untuk mengikuti. Kalau tidak dibunuh, tidak dilayani. Makanya bahasa dia apa? Peduli. Kalau tidak ikut, saya tidak pedulikan kau dan tidak dilindungi, kau tidak boleh belanja. Ya, karena tidak bisa menjual atau membeli. Dan membuat seberapa banyak orang yang tiada menyembah patung binatang itu supaya dibunuh. Berikutnya, dan ia membuat sekalian orang, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, supaya semuanya itu diberi suatu tanda di tangan kanannya atau di dahinya. Saya kenapa pakai terjemahan lama? Karena apa? Dia lebih mendekati. Dia pakai di. Kalau terjemahan baru, dia pakai pada. Pada dengan di berbeda. Kalau di masih di dalam atau di atas. Kalau ini pada, itu tampak di atas permukaan. Makanya kenapa mereka buat terjemahannya seperti itu? Supaya yang mendengarkan tersesat, menunggu mana tandanya, mana tandanya. Mana mau maling ngasih tahu dia punya cara? Nggak mungkin. Dia jebakan Batman. Dia bilang, tuh lihat sana. Ibu itu datang. Kita lagi main sana dia. Jadi dia sedang melakukan tipu daya. Banyak di antara kita yang jebol. Tapi kalau sudah minta ampun, stop, jangan lakukan lagi, minta ampun dan selamatkan yang lain. Hanya itu caranya. Sungguh saya tidak membual, karena firman ini tidak boleh main-main. Tanda pada tangan kanan dan dahinya. Kenapa? Dahi ini melambangkan apa? Pikiran. Apa yang kita pikirkan, apakah kita tertuju pada Allah? Pikiran terhubung dengan jiwa. Kalau tangan, apa yang kita kerjakan? Kenapa? Mencari makan, bukan di ladang Tuhan. Makan kanan, tangan adalah tanda bekerja.
Jadi dia mau ikat pikiran kita, sehingga ketika kita jatuh pikiran kita, ya udah deh, akhirnya tangannya kita kasih. Kenapa saya tahu? Karena sebelum semua ini terjadi, Tuhan sudah berikan saya pemahaman tentang semua ini. Orang kalau harus kena panas itu panas. Coba masuk di AC. Kalau enggak gini, bawa es. Pasti. Jadi kita dibohongin oleh teknologi. Teknologi yang bikin kita sendiri, kita dikerjain sama teknologi. Karena kita mencintai dunia, dunia memperbudak kita. Sadari itu. Kita diperbudak oleh dunia. Begitu Oma. Berikutnya, dan seorang pun tiada boleh berjual atau beli, menjual melainkan orang yang ada padanya tanda itu. Tanda itu sekarang di mana? Sudah mulai ada dipakai di handphone. Sekarang di handphone, besok ke tangan, ke badan. Cucut. Itu yang dibilang QR code. Ya, yang ada lambang itu lu bingung baca, nggak tahu lah, kayak lambang setan itu. Ya, mau makan, cut. Tujuannya apa? Dia tahu apa yang kita makan. Dia bisa trace. Dia pelajari kita punya kebiasaan. Begitu kita cek begini, dia bisa kirimkan frekuensi yang membuat makanan di dalam tubuh kita beracun, akhirnya mati. Jadi kita nanti bisa di-delete dari jauh. Oh, ini orang tidak nurut. Selesai. Ayo kita buktikan. Jadi orang-orang yang sudah menerima itu, tubuhnya memancarkan bluetooth, bisa ditangkap oleh gelombang. Kenapa? Karena memang kita ini hanya percaya dan kan kelihatan. Begitu dia kasih yang nggak kelihatan, kita nggak tahu ada partikel apa di situ. Ujilah setiap roh. Amin. Jadi siapapun yang ngomong, ujilah dia takut Tuhan atau takut setan. Kalau takut Tuhan, dia akan selalu memperkatakan firman Tuhan, bukan memperkatakan apa kata ahli-ahli itu. Karena ahli-ahli itu dipakai oleh iblis untuk menyesatkan banyak dari anak-anaknya, dan Tuhan marah. Tenang aja, tunggu. Sekarang kau bisa ketahui, kau bisa beli rumah karena banyak uang dari hal-hal seperti itu. Tapi ingat, pada waktunya tidak bisa menghindar dari Yesua HaMasiah. Gak akan pernah bisa menghindar. Ingat, di dalam darah kita, di dalam DNA kita ada Mesias, ada darahnya Yesua HaMasiah. Ada DNA itu. Makanya dia rubah menjadi mRNA. Di Inggris sudah diadakan ritual pemutusan DNA oleh Ratu Elizabeth untuk supaya terhubung dengan apa? Dengan gelombang 5G. Saya tidak siapkan itu. Dia sudah dia putus DNA yang dari Tuhan dan dia ganti dengan mRNA. Caranya apa? Ya secara teknologi. Jadi nanti ketika ada 5G sudah dijalankan secara menyeluruh, siap-siap. Perhatikan tower-tower 5G yang ada di Indonesia dibikin seperti apa? Pakai daun palem. Ingat daun palem, perayaan daun palem? Pada saat Yesus masuk ke Yerusalem sebelum disalibkan, dia datang. Nggak tahu apa maksudnya, dia menyambut atau kita yang siap-siap disalibkan? Nggak tahu mana ini tandanya. Karena seminggu kemudian Yesus disalibkan. Kenapa yang lain tidak pakai itu daun palem, daun-daun itu? Kenapa ini dipakai? Ada maksud. Mereka bekerja secara simbol. Jadi hanya orang-orang yang berhikmat yang bisa memecahkan simbol. Tidak berhikmat, nggak bisa. Pasti orang bilang cocokmologi lo. Bahasa cocokmologi dan halu mereka siapkan kita untuk membuat kita selalu tersesat. Karena apa? Kita tidak punya hubungan. Jadi yang mereka mau hancurkan adalah internet kita dengan Tuhan. Terputus. Kita tidak bisa lagi merasakan. Tuhan bilang, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Kita nggak bisa merasakan lagi kehilangan hadirat Tuhan. Bahkan worship of God, menyembah Tuhan, malas, boro-boro malas, kepikirannya kagak. Hati-hati, ya. Kepikirannya enggak. Kenapa? Udah hilang. Karena saya kasih tahu, kenapa saya
Jadi ini komputer belajar dari tubuh kita, handphone itu belajar dari sel. Saya kasih tahu ya, Bapak hidup, Bapak jalan kemana-mana. Tadi Bapak nyanyi, saya mau tanya, Bapak di-charge sama apa? Pak Tio di-charge sama siapa? Jadi ilmu supranatural dia manifestasikan dalam teknologi. Saya berjalan begini karena apa? Saya tiap hari di-charge, tidak pakai listrik tapi pakai apa? Frekuensi dari surga. Amin. Ini nggak pernah diterangkan oleh ahli-ahli yang lain. Kenapa dia sembunyikan rahasia itu? Sehingga saya bisa begini-begini tanpa kabel. Karena apa? Ada kuasa Tuhan. Mata saya bisa begini-begini, tangan saya bisa begini. Kenapa? Karena ada listrik di dalam tubuh saya. Kalau nggak ada listrik nggak bisa. Dan listrik itu yang mau mereka bikin mati. Jadi kalau orang disantet mati, dia bilang, dokter bilang apa? Bawa ke rumah sakit. Ada satu kata, apa? Heart attack. Serangan jantung. Gak bisa tahu dari mana penyebabnya. Kenapa? Listrik di dalam tubuh Pak Tio, saya bikin korslet. Padahal kemarin check up saya iya, listrik saya kasih korslet satu, semuanya mati. Seperti itu caranya kuasa gelap bermain dalam tubuhnya. Ada nggak penyakit? Nggak ada. Ya, nggak ada. Yang ada adalah penyakit roh. Semua datang dari roh, bahkan kebanyakan rohnya rakus, ya kan? Ya bawa ke rumah sakit pasti bilang, oh sakit ini obesitas. Enggak, karena roh yang menguasai diri kita sampai kita tidak ini. Dan sebagainya. Yang ke-18, maka inilah hikmat. Berbeda dengan terjemahan baru. Biarlah orang yang mengerti menghitung bilangan angka binatang itu, karena itulah bilangan angka manusia. Adapun jumlahnya itu 666. Jadi 666 itu tidak akan dia munculkan secara letterlek begitu, enggak. Lihat, Walt Disney, Disneyland, terus Google, www itu 666 dari angka Ibrani, fa. Jadi kita sudah masuk dalam jaring mereka. Internet itu apa? Inter itu jalur, net itu jaring. Jadi setiap kita pakai internet, kita sudah terjaring semua data kita. Makanya kenapa kita termanipulasi dengan gadget? Di situ ada program 360. Kita diajar untuk berdosa, memanipulasi jiwa kita, tapi kita tidak merasa berdosa. Karena apa? Ini kan aplikasi. Saya yang hitam jadi putih, yang gemuk jadi six pack. Tanpa sadar kita sudah membuat diri kita berdosa. Di gadget itu ada roh pornografi, roh kekerasan, dan roh mamon. Makanya orang kejar uang, kan kita bekerja, mamon ya, pornografi. Kenapa itu dibiarkan? Karena memang ini program supaya kita hancur seada-adanya. Siapa yang memainkan? Nanti saya kasih tahu di belakang layar. Mamon, kejar uang. Kemudian satu lagi, roh kekerasan. Ada seorang anak, dia cita-citanya apa? Menjadi pembunuh. Dengan ketawa, I like it, I like to kill, except my family, kecuali keluarga saya. Terus yang wawancara, terus kamu bunuh saya? Ya. Kenapa? Dia korban game. Karena masih kecil dia melihat. Jadi mesin ini tidak punya etika, dia tidak punya moral, dia tidak punya hati nurani. Jadi tanpa sadar kita manusia hidup, tapi batin kita udah disetting kayak robot tanpa sadar. Dengan ketawa-ketawa, saya nggak ini. Luar biasa permainan iblis itu. Kenapa dia pakai gadget? Karena dia tidak omnipresent. Roh di iblis tidak maha ada. Supaya maha ada seluruh dunia, dia siapkan teknologi yang membuat kita nyaman. Kita nggak sadar, kita hanya dirayu dengan apa? Isi, mudah, kita dapat kemudahan, speed up, cepat dalam mencari sesuatu, comfort, kita nyaman, kita bisa begini-begini, selingkuh, ya, teman kita nggak tahu, ya kan? Terus kemudian apa? Kita pikir dulu barang mewah. Dulu dia cara jualannya kayak narkoba, kayak konsep opium di Cina dulu. Di harga mahal, hanya orang-orang kaya. Satu waktu sudah saatnya tepat, kita kayak udah ngiler gini kan, dia turunkan harganya. Itulah suksesnya pandemi ini.
Kalau nggak ada barang ini, nggak ada yang tahu. Itu. Jadi doktrinasi di mana-mana. Ya, media is the real virus. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dia menyebarkan virus. Itu virus yang sesungguhnya. Ya. Saya mau kasih tahu supaya Bapak Ibu jangan kena tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Mestinya melihat kebenaran, karena ketipu kita nggak bisa melihat kebenaran itu lagi. Jelas ya? Nah, terakhir. Jadi apa sanksinya bila kita menjual iman kita demi dunia ini? Wahyu 13. 5 menit lagi opung. Wahyu 14 ayat 9 sampai dengan 11. Ya. Biasakan kalau mendengar firman Tuhan, serap, dan setelah itu bagikan. Karena belum tentu besok kita ketemu lagi. Bagikan apa yang Bapak dapatkan. Kalau Bapak tergerak, kalau tidak ya nggak masalah. Bagikan. Jangan hanya buat kita berdosa. Kalau membiarkan apa yang Tuhan berikan, kita tidak bagikan. Ini namanya saluran berkah. Saya kemana-mana begini, saya tidak pernah mau nyari, entar gue kasih berapa, nggak ada. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Dan Tuhan akan kasih hikmat berikutnya. Pintar dengan cerdas itu dua hal yang berbeda. Pintar, dia tahu apa yang dia mau. Tapi cerdas, dapat hikmat dari Tuhan. Kau tidak boleh ambil ini, karena ini melanggar perintah. Itu hikmat. Cuman kita pikir, makanya hikmat kebijaksanaan itu penting sekali. Seorang pemimpin harus punya kemampuan spiritual. Dia harus mendalami. Kalau perlu dia jadi seorang pendeta atau kiai dulu. Supaya apa? Dia tahu kapan dia harus turun. Dia tahu, dia tidak akan ngakalin bagaimana kelanjutan hidup saya. Itu. Karena nafsu akan membuat selalu edik terikat. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita datang untuk melayani, untuk memberikan, bukan mengambil. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini. Sehingga terjadi konflik antara satu dengan yang lain hanya gara-gara rebutan angka. Yang dimanipulasi juga angka. Dengan segala macam mutasi kegiatan, laporan supaya sah mengambil angka untuk bayar wanipi biro. Ngono-ngono wae kok. Semua industri, Pak. Semua industri lain. Ya, itu industri yang layak pakai, itu industri. Alah, ditipu-tipu. Ya, kita satu iman, jadi saya kasih tahu, percuma soalnya. Ya. Karena kita punya titel tidak akan menolong kita apa-apa. Percuma. Bibir industri, gigi industri, alis industri, bulu mata industri, rambut industri, bibir industri, dagu industri, apa yang enggak industri? Ya, ayo, cinta industri, jabatan juga industri, itu aja pura-pura. Semua industri. Ya, udah kita sama-sama ketawa karena kita sudah sama-sama tahu lah. Semua industri di mana-mana. Industri apa? Semua wanipiro. Semua dihitung itu. Sehingga kita rasa takut akan Tuhan udah hilang sekali. Jadi berat sekali kalau kita nanti tidak lepaskan semua itu. Orang yang berhikmat akan selalu tepat dalam mengambil keputusan. Sebelum saya akhiri, ini saya undang para pemain musik sini. Saya tidak mau berlama-lama karena sebenarnya kalau saya lama itu nggak selesai saya. Karena banyak sekali yang ada di benak saya, yang saya selalu ingin bagikan. Bahkan saya bisa buka pertanyaan kalau ada yang mau tahu. Jadi di masa-masa seperti ini banyak yang gugur iman. Banyak yang gugur iman. Kenapa? Ketika kita menyerahkan diri kita, berarti kita sudah mengecewakan Tuhan. Karena di masa-masa ini adalah masa-masa aniaya. Kalau perlu nanti kau mau ikut aku atau ini Yesus? Begitu kita bilang oke, demi kehidupan saya di dunia, saya ikut kau. Selesai kita confess, selesai kita memberikan pernyataan, dia dor juga. Jadi tidak ada yang aman. Catat omongan saya, itu akan terjadi. Sekarang sudah mulai ada penyakit itu. Udahlah, jangan takut. Semua bisa ditahirkan oleh darah Kristus.
Kemana arahnya? Disuruh nanti makan daging sintetis. Kemana arahnya? Minyak habis, disuruh pakai mobil listrik. Arahnya udah tahu semua. Jadi ketika Bapak melakukan itu di depan anak-anak Tuhan yang sudah diberikan hikmat, kita hanya menertawakan. Mau main apa lagi? Ya, berapa dari dulu sampai sekarang kasih Tuhan tidak berubah. Kasih Tuhan tidak berubah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau ada yang dibilang di Spanyol mana, itu buatan mereka juga yang sama dengan yang buatan hari ini. Karena dirusaknya teori kesehatan dengan ilmu kedokteran oleh siapa? Rockefeller Foundation. Dia punya roadmap tahun 1917. Dia mengintervensi ilmu kedokteran. Kenapa isu kesehatan dipakai untuk mengintimidasi jiwa-jiwa di dunia? Tujuannya mau menghancurkan jiwa, tapi sebelum jiwa harus nyentuh ke tubuh supaya bisa dikontrol. Nah, saya kayak buka itu arahnya. Coba pakai ilmu lain, nggak bakal bisa nyentuh tubuh. Ya, biar orang bilang, gua mau nipu dia apa lagi? Sebelum dia berbuat, anak Tuhan udah tahu. Anak Tuhan itu bisa membaca udang di balik batu. Lihatlah setiap peristiwa, jangan apa yang kelihatan. Ada apa di belakang semua itu? Kalau saya ngomong kayak begini, ada apa? Tuhan perintahkan untuk selamatkan bangsa ini. Jangan hidup hanya buat hari ini, selamatkan keturunan. Berapa banyak anak-anak nanti yang akan mati sia-sia. Dia tidak bisa melahirkan. Anak umur 6 tahun setelah terima tanda, apa yang terjadi? Keputihan. Usia umur 6 tahun. Ada orangnya. Keputihan. Sedih ya tuh. Transhuman. Jadi kita ini mau dibuat jadi transhuman. Transhuman itu dari DNA-nya Kristus langsung berubah jadi mRNA. Jadi DNA-nya Lucifer. Manusianya, casingnya, makanya ilmu handphone itu casing. Casingnya sama, kelihatannya ini, isinya udah beda. Setiap manusia walaupun bentuknya sama, rohnya berbeda. Amin. Pahami itu, walaupun di cloning tetap rohnya berbeda. Nah, si iblis bermain dengan roh itu. Jadi tubuh kita mau dikeluarkan, mau diusir roh Allah tadi. Padahal dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, maka roh yang ada dalam aku lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini. Percaya itu. Jangan tanggung-tanggung. Daripada gini, jadi penjahat beneran yang hebat-hebat juga kagak, jadi orang baik juga kagak. Itu suam-suam kuku. Dikenal juga enggak, ngerasa amat. Jadi kita merasa fine-fine aja. Kita merasa cinta Tuhan, kita beribadah, kita melayani, padahal kita lebih cinta dunia. Tanpa kita sadari. Mengerikan kan? Kita sudah terpikat dengan dunia, tapi kita bisa bilang, saya cinta Tuhan. Ngomong kosong. Dan bukti kalau orang mencintai Tuhan akan terlihat ketika masa krisis. Time will tell, waktu akan menjawab. Kalau masa krisis masih enggak, haleluya, masih enggak bisa ngomong begitu. Bagaimana bisa ucapin haleluya? Kalau mulut kita dibungkam oleh berhala itu, omong kosong, kita adalah pendusta. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua oknum. Kalau kita cinta Tuhan, lakukan perintahnya. Karena kita hidup dari sistemnya dia, bukan sistem dunia. Saya bernafas dari sistemnya surga, tetapi dunia memaksa saya untuk mengikutinya. Makanya kematian yang saya akan temuin. Sia-sia hidup kita. Firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 16 sampai 18. Bahkan keluarga kita bisa menyerahkan kita untuk dibunuh. Jadi nggak usah pusing, dan keluarga akan ayo dong kalau nggak kamu sudah nanti kita akan dibunuh. Sama aja. Firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan 37. Kamu mendahulukan anakmu daripada aku tidak mengenal engkau. Kau mendahulukan orang tuamu daripada aku tidak mengenal engkau. Itu firman Tuhan.
Kenapa? Karena kita bertanggung jawab pribadi, lepas pribadi dengan dia. Dan kita akan bertemu dengan dia. Kapan kita akan bertemu? Ketika dia menjemput kita di awan-awan. Saat itu, kalau kita dijemput, kita ketemu dengan dia, di situ baru kita dikuduskan. Jadi selama kita masih dalam tubuh jasmani, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita kudus. Yes, kita dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Tetapi dikuduskan ketika roh keluar dari tubuh kita dan dia menyatu dengan tubuh Kristus. Itu yang disebut dengan perkawinan anak domba Allah. Kita adalah mempelai wanita, dia mempelai laki-laki. Makanya perkawinan harus berbeda kelamin. Tetapi dunia sekarang menggiring supaya apa? Sesama kelamin. Dan dari spesies yang harus sama, spesies yang sama adalah DNA-nya Tuhan pertahankan sampai dia menjemput kita. Kalau sudah dicemari, maka dia tidak mau. Itu artinya apa? Kita ini sudah menjadi calon mempelai, tetapi keputusan kita jadi dinikahin atau dikawini hanya bila kita tetap setia sampai akhir. Kalau kita mulai selingkuh, sorry to say, tidak akan. Jangan enak-enak ngatur Tuhan. Paham ya Pak Tio? Paham ya? Jadi kesempatan inilah kesempatan di mana kita jangan main-main. Tuhan akan datang kembali untuk menjemput anak-anaknya yang setia. Ya. Apakah itu sebelum tribulasi atau pas tengah-tengah atau di akhir? Saya nggak bisa jawab. Itu haknya Tuhan. Tapi tanda-tandanya akan ada trompet, ada suara nafiri. Karena itu adalah konsep budaya di Yahudi. Kalau orang mau melamar, keluarga ngikutin tuh loh. Ya, mobil di bunyi apa tuh pakai kaleng-kaleng. Nah, itu tradisi di Yahudi. Saya nggak tahu di mana tuh tradisi yang itu di Indonesia. Tapi seperti itulah. Rame-rame. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan rema di hati bapak-bapak dan dibagikan untuk keluarga. Saya setiap diundang, saya mempersiapkan sungguh-sungguh. Kenapa? Saya ingin bapak-bapak kembali tidak sia-sia dan tahu bahwa masa ini adalah masa di mana antikris sedang mau mengambil alih kendali jiwa kita dari tangan Tuhan dengan menggunakan teknologi. Saya tidak setuju dengan digitalisasi karena ada udang di balik batu. Konsepnya mereka adalah you have nothing but you get happy. Jadi kita dibikin senang, tetapi kita adalah budak. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Allah dari tanah perjanjian, dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Sekarang mereka sedang menarik kita untuk kembali ke tanah perbudakan. Dikasih makan saja. Tetapi apa? Siap-siap binasa. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, barang siapa menyelamatkan nyawanya, barang siapa memelihara nyawanya, dia akan Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok,
dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya."